ada rame ya tentang apa itu khotbah atau pernyataan atau fatwa atau apapun nama yang diberikan oleh Taufik Assegaf ya, di Pasuruan, Ketua Robito Alawiyah, dan juga oleh Bahar Smith ya mengenai apa itu kedudukan ulama, kiai, tuan guru dibandingkan dengan Habib, itu ya. Habib di sini konotasinya adalah orang yang membawa dari Rasulullah gitu. Meskipun kehabiban itu juga tetap menurut saya wajib dites dengan tes DNA itu. Tapi kita kesampingkan itu. Jadi mereka mengutip pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ulama Mesir tahun 1500-an Masehi itu. Ibnu Hajar Al-Haytami itu kalau kita lihat profilnya kan ahli tafsir Quran, ahli hadis, ahli fikih, mazhab Syafi'i gitu. Tapi bukan ahli tasawuf. Nah, ini penting saya garis bawahi tentang ini apa. Jadi mereka mengutip opini atau fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami secara umum begitu. Dan sudah banyak yang memberikan tanggapan. Gus Ahong sudah menjelaskan bagaimana itu secara dalil nakli menurut Quran, menurut hadis. Kemudian juga Muhsin Official, Gus Muhsin Official juga sudah dengan membuka kitab Maraqil Ngubudiyah, fatwa yang berbeda dari ya dari apa itu nih Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang beda lagi pendapatnya gitu. Jadi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami yang dikutip oleh Taufik Assegaf dan Bahar Smith mengatakan satu Habib yang jahil itu lebih tinggi daripada atau setara dengan 70 ulama, 70 kiai gitu. Itu kalau di Maraqil Ngubudiyah itu Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Masjid Mekah Madinah terakhir dari Nusantara, itu justru sebaliknya, satu ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada 60 Habib yang bodoh. Dan juga Sayyid Saiban juga sudah menjelaskan bahwa itu Syarif Sayyid dengan orang umum. Tapi persoalannya apapun itu kan opini ya. Jadi ini penting, bagaimana saya berkali-kali mengatakan tidak cukup kita hanya membaca termasuk membaca buku, membaca kitab kalau tanpa literasi yang memadai gitu ya. Ini contoh bagaimana cara memahami teks kitab dengan literasi yang kurang kan gitu. Ini kan opini. Opininya Ibnu Hajar Al-Haytami dan opininya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bertentangan, yang berbeda itu. Nah, opini itu cara mengeceknya, memvalidasinya adalah dengan membandingkan opini-opini yang sudah ada sebelumnya dalam topik yang sama gitu. Misalnya ini tentang posisi kiai dan vs Habib gitu ya. Dilihat aja opini-opini yang lain. Karena kalau secara nakli dalil argumentasi naklinya kan sudah diterangkan oleh Gus Aung dan kawan-kawan, itu nggak ada. Itu Quran itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan itu berdasarkan iman dan ilmu, bukan berdasarkan nasab darah kan itu. Dan afala tatafakkarun, afala ta'qilun dan seterusnya, itu kan banyak sekali yang memberikan kesimpulan yang bisa disimpulkan bahwa Quran itu menjelaskan Islam itu adalah agama yang rasional, agama ilmu, dan bukan agama nasab, bukan agama kasta kan gitu. Bahkan pengertian kasta dalam Hindu pun itu tidak menekankan pada hak, tetapi menekankan pada pembagian kewajiban. Jadi bukan menekankan pada privilege itu. Ini kan semacam apa ya, penyakit etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa itu memusatkan segala sesuatu pada etnisnya, pada kepentingannya sendiri, dan itu adalah penyakit orang-orang zaman dulu, bahkan sebelum zaman jahiliyah kan itu. Nah, muncul lagi kayak gitu. Nah, kembali ke opini.
Opini itu cara ngeceknya itu dengan membandingkan dengan opini-opini yang lain. Atau pertama kali kalau misalnya yang sudah dijalankan Gus Ahong itu, ya cek aja Quran kan tidak mengatakan seperti itu. Hadis juga tidak mengatakan seperti itu. Al ulama warasatul anbiya, ulama lah yang meneruskan para nabi. Bagaimana mungkin ulama warasatul anbiya menerus nabi kok kalah dengan apa itu pembawa darah nabi? Ya nggak mungkin kan gitu. Itu bertentangan secara nakli gitu. Nah oke, kalau secara nakli itu bertentangan, maka kita cek berikutnya adalah setiap opini itu kita cek argumentasinya secara lebih luas gitu. Rasional nggak kayak begitu itu? Kan amat sangat tidak rasional. Dan itu opini yang seperti Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang nggak pernah ada sebelumnya. Dan sesudahnya kalaupun ada itu pasti ya dari kelompok itu gitu yang tidak valid. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri sebagai profil ulama juga enggak besar-besar banget lah. Ya ulama besar tapi enggak super gitu, enggak seperti Imam Madhab, enggak seperti Imam Al-Ghazali, enggak seperti Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Jangan lupa ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu Imam Mekah Medina loh, rujukannya Mekah Medina loh pada zamannya itu. Bahkan tidak sebesar ulama Nusantara yang lain seperti Syekh Arsyad Al-Banjari, itu masih lebih besar, jauh lebih besar daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu cuma pendapat. Jadi pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami seperti itu. Dan itu sungguh tidak pantas, tidak tepat ketika disampaikan oleh orang yang punya kepentingan, punya interest seperti Taufik Segaf maupun Bahar Smith. Itu seolah-olah itu jadi gitu loh, modus gitu loh kayak begitu itu. Jadi ini apa titik tekan saya itu adalah kalau kita membaca buku, membaca kitab itu kita minimal membedakan ini opini atau ini data atau ini fakta. Itu kan perbandingan Kiai dan Habib itu berarti opini maksudnya. Kalau opini ya bandingkan dengan apa itu dalil akli naklinya itu ada enggak. Kalau enggak ada, nah, dibandingkan dengan dalil akli dari jadi pendapat-pendapat atau opini ulama-ulama sebelumnya dan sesudahnya dan sezamannya, kemudian diukur rasionalitasnya, rasional enggak, masuk akal enggak, cocok enggak dengan grand design mengenai Islam, mengenai ajaran Islam. Jelas-jelas itu semua apa itu batal gitu ya, tidak pas, tidak cocok. Dan secara sosial juga sudah dibahas oleh Gus Arya Wali Medsos ya, bagaimana implikasi sosialnya yang fatwa-fatwa yang seperti itu. Kemudian apalagi ya yang perlu di ini. Jadi itu pendapat seperti itu tuh jelas keliru, jelas tidak betul, jelas salah, dan dalam konteks kebangsaan kita itu jelas-jelas sangat berbahaya gitu ya, intinya kayak begitu. Jadi itu opini apa data gitu. Kalau opini ya seperti itu cara memverifikasinya. Nah kalau data itu juga dibandingkan dengan data-data sebelumnya mengenai misalnya mengenai nasab apa Ba'alawi, mengenai apa itu Syekh Ubaidillah itu apakah anaknya putranya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir apa enggak. Itu berdasarkan itu kan berarti kan data. Nah, data itu dilihat buku-buku atau kitab-kitab data pada zamannya, pada zaman sebelumnya gitu, dan bukan pada zaman sesudahnya. Nah ini kalau menyangkut data kan cara memverifikasinya juga berbeda gitu. Cara sama dengan memverifikasi hadis itu dari segi sanad maupun matan, kira-kira kayak begitulah ya.